Halo, selamat pagi semua anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga pagi ini sehat semua ya. Kita pagi ini belajar tentang tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet yang mengelilinginya. Tata surya bisa kita lihat gambarnya berikut. Anggota-anggota tata surya itu matahari. Matahari adalah sebuah bintang yang tidak berbeda dengan bintang lain di malam hari. Statistik fisik matahari. 1. Massa matahari adalah 1,99 kali 1030 kg. Berjari-jari 695.000 km. Memiliki temperatur di permukaan 60.000 Celcius. Tingkat kecemerlangannya 26,8. Berotasi dengan kecepatan berbeda di bagian kutub dengan bagian ekuator. Bagian-bagian matahari. Bagian dalam matahari itu terdiri atas inti matahari, daerah radioaktif, dan konveksi. Kedua, terjadi reaksi termonuklir yang mengubah atom hidrogen menjadi helium. 3. Temperaturnya diperkirakan mencapai 15.000 Kelvin. Permukaan matahari tebalnya kira-kira 300 km. Terdiri atas gas padat yang terlihat sebagai bola perak berkilauan. Yang ketiga, dapat terlihat bintik-bintik hitam, vakula, dan granula. Kromosfer. Kromosfer terletak di atas fotosfer dengan ketebalan 8.000 km. Kromosfer yang menjulang tinggi sampai lapisan terluar dari matahari dinamakan korona. Prominens atau semburan api yang tinggi dan dapat mencapai ribuan kilometer berasal dari materi yang dihamburkan matahari. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dapat dilihat gambarnya demikian. Planet bergerak dengan arah yang sama tetapi dengan jarak dan lintasan berbeda. Lintasannya berbentuk elips. Kebanyakan planet mempunyai satelit kecuali Merkurius dan Venus. Awalnya planet dalam tata surya ada 9, yaitu termasuk di situ Pluto. Tetapi Pluto tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam kriteria planet karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota planet. Asteroid. Asteroid sebagai pembatas planet. Planet dikelompokkan menjadi 2 jenis,
dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Perihelion, jarak terdekat planet dari matahari. Aphelion, jarak terjauh planet dari matahari. Garis edar planet atau orbit, lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Bunyi hukum Kepler pertama. Orbit planet berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Hukum 2 Kepler berbunyi, garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh lintasan yang sama. Semakin dekat matahari, kecepatan revolusi planet semakin besar. Semakin jauh dari matahari, kecepatan revolusi planet semakin lambat. Hukum ketiga Kepler berbunyi, kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Rumusnya T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3, di mana T1 adalah periode revolusi planet 1, T2 periode revolusi planet 2, D1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari, D2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Gerak planet. Gerak planet dan semua anggota tata surya mengikuti hukum gravitasi universal. Periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari satu kali putaran, yaitu sekitar 1 tahun atau 365 hari. Akibat dari revolusi bumi, yaitu terjadinya pergantian musim di bumi. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda tiap bulan. Terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Gerak semu tahunan matahari. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran, yaitu 1 hari atau 24 jam. Akibat dari rotasi, yaitu pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Gerak semu harian matahari. Bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutub-kutubnya. Perubahan arah angin di khatulistiwa. Foto asteroid demikian seperti batu-batu terlihat pada gambar. Satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari. Satelit alam juga dinamakan bulan.
seperti gambar berikut. Sedangkan satelit buatan yang digunakan untuk komunikasi, seperti satelit Palapa. Periode rotasi bulan. Bulan di dalam berevolusi bidang orbit, bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Bulan melakukan gerakan putaran sekaligus, yaitu bulan berputar mengitari bumi, itu namanya berevolusi. Kedua, bulan berputar pada porosnya, yaitu berotasi. Yang ketiga, bulan bersama bumi mengitari matahari. Jadi bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Demikianlah penjelasan untuk kali ini tentang tata surya. Soal latihan tugasmu ada 5 soal. Dikerjakan di kertas selembar dan dikopi, dipoto, lalu dikirim lewat WA. Demikian penjelasan dari Ibu. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kita.